Dah. Tetapi di balik berhala itu sesungguhnya mereka itu menyembah syaitan. Coba kita lihat surat An-Nisa ayat 117. Ya. Surat An-Nisa ayat 117. Allah berfirman, "Iyad'una illa inasan wa iyad'una illa syaitanan marida." Mereka menyembah, mereka tidak menyembah kecuali menyembah berhala. Dan hakikatnya menyembah berhala itu adalah menyembah syaitan. Jadi mereka menyembah syaitan. Syaitan itu kadang-kadang memberikan manfaat bagi dia. Ya. Misalnya dia bisa mempelajari ilmu sihir. Itu kan dari syaitan. Tapi mudaratnya jauh lebih dahsyat. Artinya apa? Jika mereka mati, maka mereka akan masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya jika tidak bertobat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, maksudnya orang Yahudi dan orang Nasrani, dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik inilah tadi mereka menyembah berhala, menyembah syaitan. Fi nari jahannam, mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha. Mereka akan masuk neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang menyembah berhala apa saja? Apakah kalau di masa Rasulullah ada Lata, Uzza, kemudian lain-lain, siapapun yang mereka menyembah berhala itu sebenarnya hakikatnya mereka menyembah syaitan. Apa dalilnya tadi? Surat An-Nisa ayat 117. Iyad'una illa inasan. Mereka menyembah berhala, mereka tidak menyembah kecuali berhala. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan mereka menyembah berhala itu hakikatnya menyembah syaitan yang durhaka. Jadi kalau sudah menyembah syaitan, menyembah selain Allah, berarti dia telah syirik. Memang ada manfaatnya. Mereka bisa mempelajari ilmu sihir, bisa mencelakai orang, tapi kemudaratannya lebih besar, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia ini saja coba, orang tukang sihir itu dikejar-kejar, ada yang dibunuh, kemudian dihinakan dari sejak zaman dahulu. Kalau di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat akan masuk neraka. Contoh orang-orang yang menyembah syaitan siapa? Contoh para dukun. Mereka menyembah syaitan, minta tolong kepada syaitan. Dalam hal apa? Pengobatan, mencari barang yang hilang, atau untuk meramal nasib dan masa depan. Mencari jodoh juga. Akhirnya dapat jodohnya syaitan. Ingat, jadi berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 117, di balik berhala-berhala ataupun apapun yang disembah selain Allah, ternyata dedengkotnya siapa? Syaitan. Itu berdasarkan tadi apa? Firman Allah surat An-Nisa ayat 117. Udah jelas ya? Ya. Wala bi'sal maula wala bi'sal ashir. Maka kemudian Allah mengatakan, syaitan itulah seburuk-buruk teman, seburuk-buruk kawan. Syaitan itulah seburuk-buruk kawan. Kan mereka menyembah selain Allah. Barang siapa yang menyembah selain Allah, di dedengkotnya siapa? Promotornya atau istilahnya apa namanya?
Syaitan, ya. Ya. Nah, syaitan ini seburuk-buruk kawan kata Allah. Ya. Sehingga Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 6, "Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu, maka jadikanlah ia musuh, jangan dijadikan teman. Ya, maka jadikanlah ia musuh. Ya, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena syaitan itu mengajak orang-orang yang bisa dipengaruhinya untuk masuk neraka yang menyala-nyala. Ya. Nah, inilah tafsir firman Allah surat berapa tadi? Surat Al-Hajj ayat 12, bahwa ya Allah menyebutkan, juga dihubungkan dengan ayat yang lain dari surah An-Nisa ayat 117, bahwa apapun yang disembah selain Allah itu di belakangnya adalah syaitan. Dan Allah memperingatkan jangan kita jadikan syaitan itu sebagai kawan, tapi harus kita jadikan dia sebagai musuh, sebagaimana Allah sebutkan surat Fatir ayat 6. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menjadikan setan itu sebagai musuh? Kalau ciri-ciri teman apa? Ciri-ciri musuh juga apa? Selalu kita cenderung berbuat baik. Ingat ya, setan itu ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan bangsa jin. Kalau dari kalangan manusia, cara kita menghadapi setan, jika kawan kita atau orang ngajak kita berbuat dosa, kita jangan mau. Itu mau. Misalnya, yuk Bu, kita pacaran misalnya. Nah, yuk Bu, kita duduk di warung kopi, ya, lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Jadi begini, kita untuk mengukur sesuatu baik atau enggak, itu kita lihat mana yang lebih besar manfaatnya atau mudaratnya. Demikian juga kalau kita ingin melihat, menentukan apakah dia orang yang baik atau enggak, kita harus lihat mana lebih banyak kebaikannya atau keburukannya. Demikian juga kalau kita ingin melihat sesuatu itu baik, kita melihat mana lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Karena enggak mungkin misalnya mudarat itu hilang sama sekali, enggak mungkin. Contoh pakai HP misalnya. Baik atau buruk pakai HP tergantung mana lebih besar manfaat atau mudarat. Yang penting kita tidak boleh redha terhadap yang mudarat. Nah, jadi kalau warung kopi, kita ke warung kopi, lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Berarti enggak baik bagi kita. Tapi bagi sebagian orang baik. Kenapa? Bagi dia lebih banyak manfaatnya dia. Mungkin kalau di rumah dia sibuk kelahi aja sama istrinya misalnya. Makanya dia atau misalnya di rumah dia stres untuk. Dia warung kopi mungkin bisa dia berdakwah lewat internet atau bisnis lewat internet. Jadi sangat tergantung dari ukurannya, apakah lebih besar manfaatnya atau mudaratnya. Demikian juga kita menentukan dia orang baik atau enggak. Kita harus melihat lebih banyak mana yang lebih banyak dalam diri dia. Apakah lebih banyak baik atau lebih banyak buruk? Apa dalilnya? Apa dalilnya? An-Nisa 117. Kan. Ada surah Al-Qari'ah. Kan? Apa artinya dulu? Kan sudah sering kita bahas. Bahkan Allah sendiri itu mengatakan, orang yang lebih banyak baiknya sementara buruknya itu sedikit, masuk surga apa enggak? Surga kan? Nah, masuk surga itu orang baik atau orang buruk? Walaupun keburukannya ada. Ini kadang-kadang kita enggak adil. Dia banyak kali baiknya, sekali saja dia silap, buruk semua. Inilah kita mendalimi orang namanya. Padahal baiknya baik dia, puluhan tahun baik dia, belasan tahun. Sekali saja dia misalnya silap,
rusak susu sebelah. Padahal Allah telah mengatakan fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang lebih banyak kebaikannya berarti buruknya ada. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia di akhirat. Memperoleh kehidupan yang bahagia di akhirat orang baik atau orang jahat? Orang baik. Ini kadang-kadang kita enggak adil. Apa ustaz tu? Begini ya. Mungkin katakanlah dia berbuat jahat, silap sekali, tapi kita lihatlah kebaikannya yang banyak. Ini kita kadang-kadang zalim orang. Demikian baik atau dia dah banyak dia bantu kita. Sekali saja dia tidak bantu, hilang semua kebaikannya. Demikian juga kita melihat orang jahat, bagaimana caranya? Kita menentukan dia jahat atau tidak, bagaimana menentukannya? Juga ayat tadi. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya berarti lebih banyak. Enggak, kebaikannya ringan. Jahatnya lebih banyak. Fa ummuhu hawiyah, maka dia dilemparkan ke neraka hawiyah. Sekarang pertanyaannya, orang yang dilemparkan ke neraka hawiyah orang baik atau orang jahat? Jahat. Demikian juga, jangan kita orang jahatnya bertahun-tahun dia. Sekali aja dia berbuat baik, udah kita puji-puji dia orang paling baik di muka bumi ini. Itu juga salah. Sekali dia bantu kita, hilang semua kejahatannya. Dia tetap ukurannya. Kalau dia lebih banyak jahatnya, walaupun ada baiknya, dia terhitung orang jahat. Demikian juga tadi. Orang yang lebih banyak baiknya, walaupun pernah jahat, tapi lebih banyak baiknya dia tetap orang baik. Begitu cara Allah saja menentukan seperti itu. Ya kan? Fa amma man wa faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Adapun orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, dia beruntung di akhirat. Kenapa? Dia orang baik. Dah. Itu Bu. Jangan kita kadang-kadang, apa ibu tu? Apa ibu tu? Padahal cuma sekali ibu tu begitu. Atau cuma sekali ibu tu baiknya. Sebelumnya si ngomongin orang aja misalnya. Jadi ingat ya, ukurannya tadi apa? Bagaimana kita katakan tadi sesuatu baik atau enggak? Jika lebih banyak manfaat. Enggak, itu kalau menyangkut orang tadi. Ini menyangkut sesuatu pekerjaan tadi ya, atau hal dikatakan itu baik atau enggak jika lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Ada sekali dia ngomong banyak, sekali pada dia buat kebaikan banyak. Dia ngomong salah sedikit. Dia orang baik, tapi itu menyangkut orang. Tadi kan pekerjaan apa kayak tadi minum warung di kopi. Kita jangan dulu buru-buru bilang itu enggak baik. Tapi kita timbang dulu diri. Saya duduk di warung kopi lebih besar manfaat atau mudaratnya? Kalau perempuan mungkin lebih banyak mudaratnya. Kenapa, Bu? Ya, yang ini nih, gini. Cuci-cuci sama orang. Apalagi cewek-cewek cantik kan? Mungkin kalau laki-laki lebih aman ya. Kalau makanya laki-laki itu sampai kadang-kadang tengah malam baru pulang. Itu juga lebih besar manfaat atau mudaratnya. Ya, ngaji. Ini baik atau buruk? Baik. Kenapa? Lebih banyak baiknya. Bukan ada buruknya, mungkin ada juga buruknya. Apa contohnya ngaji buruk? Mungkin kadang-kadang salah kita memberitahu kan? Mungkin silap kita. Atau salah baca ayat, salah mengartikan. Kan enggak mungkin kita pasti benar ya. Salah menafsirkan mungkin kan bisa jadi kan. Tidak mungkin kita tanpa salah. Nabi saja mengatakan kullu bani Adam khata. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti punya salah. Siapa coba tunjuk tangan yang enggak berbuat salah? Enggak ada yang berani. Cuman kata Nabi wa khairu khata'ina, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah at-tawwabun, yang mau bertobat. Ya.
Enggak ada di antara kita yang enggak. Tapi jangan lantaran gara-gara dia berbuat salah beberapa kali lantas hilang semua kebaikannya, itu kita mendalimi orang. Kalau kita dalim, apalagi kita fitnah orang, hati-hati, nanti di akhirat kita bayar dengan amalan kita. In kana lahu amalun salihun. Jika nanti di akhirat orang yang memfitnah tadi, orang yang mendalimi kawannya tadi punya amal saleh, ukhidha minhu, maka diambil dari amal saleh dia. Biqadari matlamatihi, seukuran kedaliman atau fitnah yang dia berbuat. Salam. Dah, fa in kana fa illam takun hasanah, jika kebaikannya ternyata enggak cukup. Kenapa enggak cukup? Karena terlalu banyak dia fitnah orang misalnya, terlalu banyak dia buat dalim ke orang. Apa yang terjadi? Ukhida min sayyiati sahibihi, maka diambillah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan orang yang difitnah, orang yang didalimi, fahumila alaihi, maka diberikan kepadanya. Allah adil. Makanya saya sering bilang, kita kalau didalimi orang jangan terlalu sedih. Mungkin saja di dunia ini kita enggak bisa menuntut. Kenapa? Mungkin dia sudah sogok hakim, kemudian pandai ngomong, dia olah-olah, dia buat surat-surat palsu, kita tidak berdaya. Enggak apa-apa, nanti di akhirat dia akan kembalikan tanah kita atau harta kita itu pakai apa? Amalannya. Akhirnya kita slow-slow aja, tenang-tenang aja dapat di sidang semua, atau barangkali kebaikan kita serahkan sama orang. Makanya hati-hati. Jangan suka mendalimi orang, jangan kita suka memfitnah orang. Tuh, jangan suka menyakiti hati orang. Kalaupun memang sudah terlanjur, minta maaf. Lebih baik minta maaf. Minta maaf. Jangan memaafkan. Kalau dia enggak memaafkan, dia berdosa nanti. Urusan dia dengan Allah, berarti dia punya penyakit dendam. Dendam itu juga satu dosa. Apa ya Ustaz, kalau misalnya orang tak maaf itu kita pun harus melapakkan juga itu. Tidak pun dia minta. Begini, minta maaf itu artinya orang yang bersangkutan tahu kita minta maaf dengan cara apapun. Yang paling efektif itu dengan lisan. Kok enggak, mana tahu dia kita minta maaf. Sekali lebaran, Ya. maaf lahir batin ya. Ya boleh. Dengan apa kita minta maaf kalau bukan dengan mulut? Mungkin kalau kita bisu bolehlah dengan isyarat. Nah, itu pun kita juga nggak paham bagaimana caranya. Kecuali ya, Ustaz ini kan masalah jumpa lebaran kan rame-rame salam-salam. Tadi ada bilang minta maaf tapi udah sama-sama maaf. ya, salam itu memang menunjukkan ya, salam itu kan bisa jadi itu terkandung minta maaf, tapi ringan sekali kan. Kayaknya kurang serius kalau sekedar salam-salam kan. Lebih. Kalau sekalian bilang enggak. Tadi Ibu Ida bilang hanya salam aja, enggak bilang. Orang kan karena setiap bertemu juga kita salam, baik kita mendalimi dia atau enggak. Setiap jumpa udah biasa kita salam. Nanti orangnya pikir ini bukan minta maaf, ini hanya silaturahim. Maka sebaiknya bilang aja. Cuman masalahnya kadang-kadang kita gengsi bilangnya. Maaf ya, dulu pernah saya fitnah kamu begini-begini. Malah marah dia ketahu. Wow, kurang ajar kamu ya. Diam-diam kamu menghanyutkan. Nah, jadi itu. Makanya lebih bagus jangan melakukan. Karena kalau udah berbuat nanti repot penyelesaiannya. Kalau enggak kita minta maaf di dunia, nanti di akhirat. Nah, seperti tadi kejadiannya, amalan kita habis untuk bayar kedaliman orang. Makanya enggak perlu sanksi kita di dunia ini. Tanah kita diambil orang biar aja lah. Selagi memang kita enggak bisa membelanya. Harta kita diambil biar aja. Memang hak kita perjuangkan. Cuman zaman sekarang kadang-kadang kan siapa yang kereh-kereh urat leher. Siapa saja yang dekat dengan kekuasaan kadang-kadang. Walaupun enggak semua. Banyak uang. Dah menang. Tidak apa-apa, jangan sedih. Allah enggak lupa. Nanti ketika yaumul hisab, pada hari perhitungan, di situ digelar persidangan,
terbongkar semuanya. Akhirnya bayar pakai apa? Amalan. Karena di sana nggak ada lagi harta, nggak ada lagi uang. Kata Nabi, yauma, pada hari, ya, pada hari, ya, lam takun, ya, dinaran wala dirhaman wala mataan, ya. Pada hari ketika tidak berlaku lagi emas dan harta, dirham dan harta. Emas, dinar itu uang emas, ya. Jadi itu. Jadi pada hari tidak ada lagi emas, harus kita bayar dengan amalan kita. Inilah yang disebut dengan muflis. Masih ingat muflis itu siapa? Jadi pernah Nabi bertanya kepada sahabat, atadruna mal muflis? Kalian tahu itu siapa yang muflis? Apa muflis? Muflis. Bukan mukhlis. Muflis. Kata Nabi, atadruna mal muflis? Kalian tahu apa itu muflis? Qalu, para sahabat bila menjawab, al muflisu fina malla dirhama, ya, orang yang tidak mempunyai dirham, wala mata'an, dan tidak punya harta. Al muflisu fina malla dirhama wala mata'an. Apa maksudnya itu? Orang yang kehabisan uang dan kehabisan harta disebut apa kalau bahasa kita? Muflis. Enggak, itu kalau bahasa kita apa? Orang yang kehabisan uang, kehabisan harta disebut apa? Bangkrut. Ya. Bangkrut, ya. Bukan Bang Herman. Bangkrut. Nah. Jadi ketika Nabi bertanya tadi, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapa itu muflis? Apa jawaban para sahabat? Al-muflisu fina, yang kami ketahui orang muflis di antara kami adalah orang yang habis uangnya, habis hartanya, atau Tapi Nabi mengatakan, al-muflisu fi ummati, orang muflis di kalangan umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, bisalatin, dengan pahala salatnya, wasiyamin, dengan pahala puasanya, wazakatin, dengan pahala zakatnya, wayati qad syatama hadza, tapi juga datangkan dosa mencela orang, ya, ya, nggak boleh, ya, dah, tapi minta maaf, ya. Kemudian wasafaka damahada, menumpahkan darah orang, wa qadafahada, menuduh orang, wa akalama lahada, makan harta orang, fayu'tahada min hasanati, maka dibayarlah, itu tadi itu, bergunjing, menumpahkan darah orang, mencela orang, maka dibayarlah, fayu'ta min hasanati, maka dibayarlah dengan kebaikannya. Fayu'tahada min hasanatihi, dibayar dengan kebaikannya. Apa yang dibayar tadi? Menuduh orang, mencela orang, menumpahkan darah dan sebagainya. Fa in faniyat hasanatuhu, jika telah habis, apa tadi? Telah habis kebaikannya. Ya, telah habis kebaikannya. Tadi karena bayar tadi. Ya. Maka ukhida min khatayahum, maka diambillah dosa-dosa mereka yang yang dituduh, ditumpahkan darahnya, difitnah, faturihat alaihi, dilemparkan kepadanya. Kalau udah habis kebaikan kita, nggak cukup lagi bayar. Summa turiha finnar, maka orang ini akhirnya masuk neraka. Padahal tadinya mau masuk surga karena banyak amalannya. Ternyata banyak amalan juga banyak
Dosanya hubungannya dengan sesama manusia. Kalau hubungan dengan Allah mudah, kita bisa istighfar, bisa bertobat. Makanya jangan suka mendalimi orang, jangan suka ambil harta orang. Kalau memang sudah terlanjur, kembalikan. Ya. Kalau sudah, minta maaf. Atau sering-seringlah silaturahmi. Selain silaturahmi itu kadang-kadang juga terbuka pintu hati seseorang maafkan kita, walaupun kita tidak minta maaf. Sering-seringlah berbuat baik. Ini kadang-kadang sudah kita mendalimi orang, memfitnah orang, jumpa pun apaki. Mana terbuka hatinya memaafkan kita. Ataupun ketika dia minta bantuan kita bantu, itu akan membuka. Ketika dia tahu kan, oh ternyata si fulan yang sering memfitnah, udahlah, tapi juga baik kali dia sama saya. Akan terbuka pintu hatinya memaafkan. Dia bilang yang berlalu sudah berlalu. Tapi apabila udah kita sakiti hatinya, jumpa pun sombong sekali, sok-sokan pula, mana pula mau dia memaafkan. Makanya kenapa kita disuruh banyak silaturahim, itulah untuk memupuk persaudaraan sehingga tergugah orang untuk saling memaafkan. Silaturahim apa harus menjela orang itu apa sih? Nah, itulah. Ya. Nah, itu ya. Tapi jangan terlalu banyak silaturahmi. Ya. Ada hadis begini bunyinya ya. Ya. Kata Nabi, ya. Nabi bersabda begini, man naffasa an muslimin kurbatan. Barang siapa yang meringankan penderitaan saudaranya sesama muslim, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan meringankan penderitaannya pada hari kiamat. Barang siapa kita suka meringankan penderitaan orang lain di dunia, maka Allah akan maka Allah akan meringankan penderitaan kita. Misalnya ya nggak ada uang sewa rumah, misalnya kita pinjamin uang, kan membantu. Maka Allah akan meringankan juga penderitaan kita di akhirat. Di antara penderitaan kita di akhirat tadi apa? Kita mungkin di dunia mendalami orang, ya. Adalah cara Allah nanti kan, ya. Caranya nanti, ya, sehingga Allah memudahkan kita dalam proses hari Yaumul Hisab itu, ya. Kemudian kata Nabi selanjutnya, man yassara an mu'sirin. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, yang orang lain itu sedang kesusahan, yassarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Urusan di akhirat juga artinya mudahkan, artinya mungkin saja orang yang kita dalimi itu sudah memaafkan kita di dunia ini. Allah gerakkan pintu hatinya, dia memaafkan kesalahan-kesalahan kita di dunia ini. Ya. Kemudian Allah melanjutkan waman, ya. Tadi apa? Waman yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Waman satara musliman, barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, artinya enggak suka kita bongkar-bongkar rahasia orang, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupkan aib dia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita suka menyembunyikan kesalahan orang lain, artinya yang jangan ribah, menyembunyikan, jangan tidak suka ribah, menutup aib saudara kita, maka Allah akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni abdihi, wallahu fi aunil abdihi, makana al-abdu fi aunil akhihi. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya itu suka menolong saudaranya. Paham ya?
Allah akan menolong seorang hamba jika hamba itu suka menolong orang lain. Mulailah sekarang kita suka sekali meringankan penderitaan orang lain, kita tutupi kesalahannya, maka urusan di akhirat akan mudah. Berat sekali urusan nanti di akhirat apabila kita sebaliknya. Suka kali bongkar-bongkar. Ibu tahu nggak ada info nih? Ini bahaya kali, entah apa info entah. Ini ada ini. Ibu tahu nggak? Apa yang ibu tahu? Enggak, ini si Fulan tuh semalam, cewek dia. Nggak perlu. Mungkin saja dia sudah bertobat, kita sibuk aja sih nyebar-nyebarkan lagi. Itulah. Nah, itu kalau itu udah fitnah kan? Dan itu kita ringankan penderitaannya. Kenapa Bu hari ini kok sepertinya orang kehilangan nyawa, kehilangan semangat, nggak ada air muka gini. Aduh Bu, anak saya mau sekolah, hari ini terakhir harus bayar SPP sekian, nggak tahu lagi pinjam-pinjam pun udah malu. Udah tolong aja dulu. Allah akan tolong kita. Kalau kita memudahkan urusan, kan kata Allah tadi, Allah akan memudahkan urusan kita di akhirat. Mungkin Allah sengaja kan menggerakkan hati kita untuk bertemu dengannya, untuk menolongnya. Tapi kesempatan emas itu kita lewati. Kenapa Bu? Hari ini kok sepertinya wajahnya nggak berdarah. Alah Bu, ini perlu kali uang nih bayar P. Ya udahlah Bu, berdoa aja ya, semoga Allah beri jalan keluar. Solusi enggak? Itu aja, boleh lah. Tapi bantulah, dia butuh bantuan nyata. Kalau memang nggak bisa kasih, anggap aja hutang. Nanti ketika nggak sanggup bayar hutang, ya sudah ikhlaskan, kan nggak banyak, paling 100, 200, kecuali kalau hutangnya ratusan juta itu ya nggak ada orang yang mau memaafkan. Tapi ada orang datang Ustaz kan, minta pinjam duit. Saya bilang saya nggak punya duit sebanyak itu, saya bilang kan, daripada dia ke saya salamkan aja lah sedikit, maksudnya uang apa dia lah kan, itu nggak usah bayar. Ya nggak bagus, malah itu bagus. Karena begini, ada juga kadang-kadang orang memang hobi pinjam uang, tapi nggak hobi membayar. Dia pikir uang kita jatuh dari langit, padahal kita kumpul sikit-sikit.